my new Shake your child. body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa. You Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serningsih, mahasiswi Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara. Gimana kabarnya teman-teman? Aku harap kita tetap selalu dalam lindungan Allah dan selalu jaga kesehatan ya. Nah, jadi di video ini aku mau ngajakin teman-teman untuk nonton video Q&A tentang metopel sejarah, di mana metopel sejarah ini berperan penting dalam penulisan skripsi kita, khususnya di semester 2. Nah, tanpa membuang-buang waktu dan dengerin aku bercakap aja, mending langsung kita tonton. Tapi sebelum kita nonton, aku mau PC teman aku untuk ngajakin dia nonton video Q&A-nya ini, soalnya yang dalam video tersebut ada teman kami. Oke, tanpa membuang waktu lagi, mari kita telepon dia. Aku mau manggil. Nah, udah diangkat. Halo, assalamualaikum Ade, apa kabar? Hai, waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini lagi ngapain? Sibuk nggak? Lagi nggak ada sih, kenapa? Nih, aku mau ngajakin kamu untuk nonton video Q&A di YouTube. Kebetulan yang ngisi itu teman kita dan temanya tentang metopel sejarah. Kita kan pejuang skripsi nih. Nah, ini penting banget untuk kita tonton supaya nambah ilmu kita dan tentunya membantu kita dalam penelitian. Mau dong, mau, boleh tuh. Oke, mari kita putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sejarah semuanya? Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Nah, selamat datang di Q&A History. Kali ini saya Ning Arumdani dan saya Khairunisa. Kami mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara Medan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai metodologi penelitian sejarah, dan sebenarnya kami udah buka question and answer ya di kolom Instagram kami, dan hari ini kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan metodologi penelitian sejarah. Oke, nggak usah panjang lebar, nggak usah banyak cuap ya. Langsung aja kita pertanyaan yang pertama itu, Kak, metodologi penelitian sejarah itu apa sih? Gimana tuh, Kak? Metodologi sejarah itu berasal dari dua kata, Kak, metodologi dan sejarah. Oke. Metodologi itu berasal dari dua suku kata, metodos dan logos. Yang metodos itu artinya cara, sedangkan logos itu ilmu, Kak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahwa metodologi itu ilmu mempelajari cara penelitian sejarah, Kak. Oke, gitu ya, Kak. Nah, jadi sebenarnya metodologi penelitian sejarah ini kayaknya saya dengar tuh ada langkah-langkahnya ya, Kak ya. Iya. Nah, di sini kita akan membahas tuntas tentang 4 langkah metodologi penelitian sejarah. Oke, mungkin itu untuk pemanasan ya, pemanasan dari pertanyaan yang paling pertama. Dan boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak, lanjut. Kak, jelasin tentang heuristik apa itu? Oke, heuristik. Nah, kita udah mulai nih, Kak, mulai masuk ke 4 langkah metodologi penelitian sejarah. Jadi heuristik ini, Kak, berasal dari bahasa Yunani yang berarti heureika. Nah, dalam ilmu pengetahuan ini secara umum heureika berarti menemukan. Nah, dalam posisinya sebagai satu kegiatan dalam penelitian sejarah, heuristik ini adalah cara atau kegiatan yang dilakukan untuk menemukan suatu sumber atau data sejarah. Nah, sumber sejarah ini bisa terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu, Kak, ada sumber sejarah lisan, sumber sejarah tulisan, dan sumber sejarah benda. Nah, jadi dari sini heuristik bisa kita artikan sebagai suatu kegiatan yang paling pertama nih dilakukan, karena ketika kita ingin melakukan penelitian sejarah, tentu kita akan bertanya-tanya sebenarnya apa sih mau kita angkat gitu kan, Kak, dan kita harus mencari bukti-bukti ataupun sumber-sumber sejarah. Heuristik ini pertama kali dikenalkan oleh seorang psikolog Amerika yang bernama Clark Mostakes yang dilakukan pada tahun 1950 sampai dengan 1960. Nah, jadi heuristik ini, Kak, adalah langkah yang pertama dilakukan dalam metodologi penelitian sejarah gitu. Lebih singkatnya itu seperti pengumpulan sumber lah ya. Iya, pengumpulan sumber. Oke, kita lanjut, Kak. Pertanyaan ketiga. Dalam metopel sejarah, kritik itu seberapa penting sih, Kak? Nah, kritik ya. Kritik yang kedua ya, Kak ya.
Betul kata Kak Ning tadi, kritik ini merupakan langkah kedua setelah pengumpulan bahan Kak atau heuristika. Nah, seberapa penting? Ini sangat penting Kak, karena dalam kita sudah mengumpulkan data, kita tuh harus butuh juga namanya mengkritik itu sumber Kak. Apakah sumber ini memang benar-benar ditulis atau benar-benar asli atau tidak ya Kak? Ya? Karena kan sejarawan biasanya tuh Kak sangat bingung Kak, mana sih yang sumber yang benar sama yang palsu Kak. Jadi kritik inilah dibutuhkan. Jadi sangat penting Kak. Terus kalau kritik itu ada terbagi lagi nggak Kak kira-kira? Betul Kak, ada Kak, terbagi dua, yaitu kritik eksternal dan internal. Nah, kita langsung aja contohnya ya Kak. Eksternal itu berupa benda, sumber naskah, dokumen, dan sedangkan internal itu yang berupa di dalam Kak, yaitu seperti tulisan, keaslian dari sumber itu, tahun berapa dan kapan gitu Kak. Berarti kritik eksternal itu dari luarnya ya Kak, dari secara fisiknya ya Kak. Dan kritik internal itu dari dalam apa yang ditulis, kalau misalnya itu berupa dokumen ataupun tulisan ya Kak. Iya, betul Kak. Oke, menarik sekali ini pertanyaan dari teman-teman sekalian. Lanjut kita ke pertanyaan yang keempat. Oke, boleh dibacain dong Kak? Kak, jelasin secara singkat dong interpretasi dalam metode sejarah. Kalau bisa dengan contohnya Kak. Oke, interpretasi. Nah, jadi Kak, interpretasi ini merupakan langkah ketiga yang dilakukan dalam penelitian sejarah. Interpretasi sendiri memiliki arti penafsiran Kak. Nah, jadi menurut Gilbert ya Kak, dalam penelitian sejarah, interpretasi ini adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejarawan terhadap kegiatan-kegiatan ataupun peristiwa sejarah, sehingga dia bisa menyatukan dan menjadikan peristiwa tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Nah, jadi kita kan menafsirkan nih Kak, kadang ada juga orang yang menceritakan sejarah tapi dia tidak masuk akal gitu kan Kak, misalnya terkait dengan legenda, mitos dan lain sebagainya. Nah, disinilah kehadiran kegiatan interpretasi ini dimunculkan supaya kita bisa menafsirkan, karena sejatinya sejarah itu Kak ditafsirkan, karena kita kan sebagai seorang yang ingin mengungkapkan sejarah, kita itu tidak berada di masa itu. Jadi boleh kita tafsirkan, boleh kita pikirkan bahwa boleh kita bayangkan bahwa sekiranya seperti inilah kejadian di masa lampau. Nah, yang paling penting dalam interpretasi ini adalah akan muncul yang namanya subjektivitas dan objektivitas. Jadi tergantung cara atau peneliti itu menuliskan sejarah, apakah dia dapat intervensi dari orang lain atau tidak. Nah, jadi sudah selayaknya atau sepatutnya dan seharusnya pun malah seorang yang ingin mengungkapkan sejarah, ya yang ingin mengungkapkan sejarah itu ya disampaikan dengan cara yang benar, dengan data yang ada di lapangan, dengan fakta yang ada gitu. Jangan karena intervensi dari orang, jangan karena intervensi dari orang itu merubah penafsiran kita terhadap peristiwa sejarah tersebut. Intinya sejarah itu harus terletak di tengah Kak, ya kan? Iya, nggak boleh dalam kebaikan dan keburukan. Jadi kita nggak boleh membenarkan atau menyalahkan ya. Jadi kita mengungkapkan saja apa yang ada gitu. Betul. Oke, bagus nih pertanyaannya nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, sejarah historiografi Kak, gimana tuh? Historiografi. Penulisan sejarah Kak ya? Iya, betul. Jadi gimana tuh Kak? Ini merupakan langkah terakhir Kak, yaitu langkah keempat dari metodologi sejarah Kak, penelitian sejarah Kak. Nah, jadi gimana tuh kira-kira Kak sejarahnya Kak? Oh, sejarahnya itu Kak, dengan beberapa artikel saya baca bahwa historiografi ini terjadi pada abad ke-19 Kak. Karena pada masa itu para mahasiswa akademis itu ingin membuat mengenai kebangsaannya Kak. Jauh dari situ juga Kak, para sejarawan Islam sudah juga melakukan historiografi ini Kak. Salah satunya yaitu tokoh bernama Al-Athir dengan di dalam kitabnya yaitu Al-Kamil fi Aftarika. Oke, jadi gitu ya Pak. Menarik juga sih sebenarnya kan. Jadi karena perjalanan historiografi ini atau penulisan sejarah memang sudah dilakukan sepanjang sejarah itu terus memang terjadi gitu kan Kak. Oke. Berarti secara umum penulisan historiografi sejarah ini historiografi ya kan Kak itu berasal dari abad ke-19 ya Kak. Ya, secara umum gitu. Oh, mungkin itu untuk kebangsaan atau untuk kenegaraan mungkin ya Kak. Oke. Lanjut. Next. Kita lanjut ya Kak. Kak, kenapa sih harus 4 langkah
yang ini dilakukan gitu. Ada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi kak. Ini untuk apa sih kak? Kenapa harus 4 gitu? Kenapa harus 4? Oke. Pertanyaannya menarik sekali. Oke, saya langsung aja membandingkan ya metodologi penelitian sejarah ini dengan metodologi penelitian yang lain supaya di sini kita bisa benar-benar buka pikiran kenapa sih harus 4 langkah ini gitu. Apakah 4 langkah ini juga dipakai di penelitian yang lain atau enggak gitu Kak? Oke, saya kasih contoh satu penelitian itu penelitian komparatif. Nah, penelitian komparatif ini merupakan penelitian perbandingan di mana outline-nya itu adalah membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi di sini metodologinya itu berbeda kak, nggak dari heuristik sampai historiografi. Tapi yang pertama itu mereka adalah menentukan masalah. Nah, jadi mereka cari masalah dulu nih kak. Terus yang kedua, karena mereka itu sifatnya membandingkan, mereka harus menemukan satu variabel dengan satu variabel lainnya. Jadi 2 variabel ini dibandingkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mencapai suatu pertanyaan dari pertanyaan yang diajukan tadi kak. Nah, jadi metodologi penelitian komparatif ini juga mengemukakan sebab akibat yang ditimbulkan dari satu variabel ke variabel lainnya. Nah, kalau kita lihat nih metodologi penelitian sejarah, kan nggak ada tuh kak sejarah itu dibanding-bandingkan, tidak ada. Jadi kita nggak, sifatnya itu kak nggak membandingkan satu sejarah dengan satu sejarah lainnya, tetapi kita mengungkapkan sejarah tersebut. Nah, yang kedua itu ada metodologi penelitian eksperimental ataupun percobaan. Ini sebenarnya jauh juga sih kak, jauh berbeda dengan metodologi penelitian sejarah, di mana yang pertama itu langkahnya adalah observasi, terus yang kedua itu adalah menyusun pertanyaan, terus yang ketiga itu adalah menyusun hipotesis. Nah, jadi di sini dibuat untuk kerangka hipotesis, dan yang keempat itu adalah eksperimen, dan yang kelima itu adalah analisis. Nah, jadi dari contoh ini saya rasa teman-teman sekalian sudah bisa paham bagaimana perbedaan dari metodologi penelitian sejarah dan yang lainnya. Karena sebenarnya juga metodologi penelitian ini banyak jenisnya. Dan kalau misalnya kita sering dengar tentang metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif nih, nah itu adalah salah satu bentuk metodologi terbagi atas cara analisis datanya kak. Jadi metodologi penelitian sejarah juga bisa mengungkapkan atau menganalisis datanya melalui kualitatif dan juga kuantitatif gitu kak. Jadi sebenarnya ini menarik sekali nih pertanyaan ini. Oke, ada lagi kak pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir nih kak. Oke, pertanyaan yang terakhir. Kayaknya ini paling banyak loh kak yang di request. Apa nih ya? Kak, apakah kita harus lakukan 4 langkah metode sejarah baru kita bisa menuliskan sejarah itu kak? Nah, jadi kan udah kita jelasin nih di awal tadi kan metodologi itu adalah salah satu cara untuk kita melakukan penelitian sejarah gitu kan kak. Nah, jadi bagi saya iya gitu kan, karena kita selama ini membahas bahwa metodologi penelitian sejarah itu hanya seputar tentang outline itu dalam bentuk skripsi atau tesis gitu kan kak, sehingga kita stucknya itu sebenarnya dalam bab 1, bab 2, bab 3 itu apa sih yang kita lakukan, apa sih kita harus melakukan 4 metode ini dulu baru kita bisa lanjut ke bab 4 gitu kan kak. Nah, jadi di sini boleh saya katakan bahwa sebenarnya outlet dari sebuah penelitian sejarah itu ada banyak, seperti ada laporan penelitian, ada tesis, ada skripsi, dan ada juga jurnal, buku, atau bahkan yang paling kecil itu adalah artikel. Nah, jadi sebenarnya dari metodologi penelitian sejarah ini memang harus dilakukan, karena ibarat kata gini kak, kita ingin menulis sesuatu. Nah, ketika kita ingin menuliskan sesuatu penelitian sejarah, tentu kita sudah melakukan langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengungkapkan fakta-fakta sejarah tersebut kak. Nah, jadi memang kita harus melakukan 4 langkah ini, baru kemudian kita akan menuliskan penelitian yang sudah kita lakukan gitu kak. Berarti 4 langkah ini sudah tepat lah ya kak dalam melakukan menyusun sejarah, menuliskan sejarah. Iya, benar sekali kak. Jadi jangan lupa, dan kita memang harus berhati-hati sekali dalam melakukan 4 kegiatan atau 4 langkah ini, karena ini hal yang menentukan dalam proses kita untuk mengemukakan atau menuliskan dari penelitian sejarah kita tadi kak. Oke, jadi teman-teman itu dulu penjelasan dan jawaban dari kami di Q&A History hari ini, dan jangan lupa saksikan Q&A History selanjutnya. Don't forget to subscribe, like, and comment this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sejarah.
Kami dari kelompok 9 mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton dan teman-teman yang telah mendukung dan juga membantu dalam video ini. Kami yang beranggotakan saya sendiri Sri Ningsi, Ade Suci Lestari, Ning Arumdani, dan Khairun Nisa mengucapkan ribuan terima kasih dan maaf kepada kalian semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita cepat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.